Dalam video ini kita akan pelajari bagaimana cara kerja jaringan komputer dengan mengacu kepada OSI Reference Model. OSI atau Open System Interconnection itu adalah sebuah model yang merupakan framework yang bersifat konseptual. Model referensi ini bisa dipergunakan untuk melakukan visualisasi terhadap bagaimana jaringan komputer bekerja mengantarkan data dari sumber data menuju ke tujuan data. OSI model sendiri terdiri atas 7 layer atau 7 lapisan yang dibagi lagi ke dalam dua bagian utama, yaitu lower layer. Lower layer ini terdiri atas 3 lapis, yaitu yang pertama physical, kedua data link, dan yang ketiga adalah network. Kemudian di atas lower layer ini terdapat sebuah layer perantara disebut sebagai transport layer. Kemudian di atasnya adalah 3 layer teratas atau upper layer, terdiri atas session, presentation, dan application. Lower layer disebut juga sebagai network support layer, dan upper layer disebut juga sebagai user support layer. Nah, ketika menerima itu arahnya adalah dari physical menuju ke application, sedangkan ketika mengirim data maka layernya bekerja dari application menuju ke physical. Model OSI ini akan sangat bermanfaat dipergunakan sebagai media komunikasi visual antara vendor dengan user untuk menjelaskan bagaimana prinsip kerja dari sebuah perangkat jaringan. Kemudian juga untuk mempermudah proses breakdown permasalahan di dalam jaringan. Di samping itu, tentunya sebagai model referensi dalam pengembangan apakah itu software baru, hardware baru, maupun protokol yang baru di dalam jaringan komputer. Sekarang kita bayangkan bagaimana proses ketika kita berkomunikasi di jaringan internet. Jaringan internet merupakan bentuk yang paling kompleks dari suatu jaringan komputer karena mempertemukan begitu banyak user atau pengguna yang berada di jaringan-jaringan yang berbeda. Kompleksitas tersebut terlihat dari beragam aplikasi atau perangkat lunak yang kita pergunakan ketika kita ingin berkomunikasi di jaringan internet. Sebut saja misalnya email, apakah menggunakan Gmail, Yahoo, dan sebagainya, atau kita bisa menggunakan browser dan messenger. Di samping perangkat lunak, tentunya kita membutuhkan perangkat keras agar bisa berkomunikasi di jaringan internet. Bisa berupa laptop, smartphone, dan sebagainya, termasuk juga media transmisinya, apakah kabel maupun nirkabel. Keberadaan protokol di dalam jaringan internet adalah suatu keharusan karena melibatkan beragam software atau aplikasi dan beragam hardware, sehingga untuk memastikan semuanya bisa berkomunikasi dengan baik, maka dibutuhkan beraneka ragam protokol sesuai dengan kebutuhan, apakah untuk web, apakah untuk email, file transfer, remote access, dan sebagainya. Dengan kata lain, protokol bisa dikatakan sebagai bahasa komunikasi antara perangkat di dalam jaringan komputer. Data yang ditransmisikan di dalam jaringan internet itu bentuknya bisa sangat banyak sekali bentuknya, tetapi bisa dikelompokkan ke dalam beberapa jenis, yaitu bisa dia berupa teks atau dokumen, bisa dia berupa video, bisa dia berupa audio. Bentuk-bentuk data ini disebut sebagai protokol data unit atau disingkat dengan video. Nah, bentuk dasarnya adalah data itu sendiri yang nanti diterima ataupun dikirim oleh perangkat-perangkat di jaringan komputer. Selanjutnya, data ini bisa ditransformasi menjadi atau ke dalam bentuk segmen, kemudian menjadi paket, kemudian dari paket menjadi frame, dan dari frame menjadi raw bit yang terdiri atas angka 1 dan angka 0. Kemudian siap untuk ditransmisikan. Dan sebaliknya, ketika proses menerima data atau receiving data, maka dari raw bit tadi
itu akan dikembalikan bentuknya ke arah sebaliknya. Jadi dari raw bit menjadi frame, kemudian dari frame menjadi paket, kemudian dari paket menjadi segmen, kemudian penyebutan segmen ini akan dikembalikan kepada bentuk data aslinya. Transformasi dari protokol data unit atau PDU ini akan terjadi pada layer-layer atau lapisan-lapisan yang berbeda. Nah, nanti akan kita lihat satu persatu bagaimana proses atau bagaimana terjadinya perubahan bentuk dari PDU tersebut. Perjalanan kita mulai dari lower layers atau layer-layer yang berada di lapisan terbawah, yaitu physical, data link, dan network. Ketiga layer inilah yang menjadi penopang bagi perangkat-perangkat keras di jaringan komputer sehingga bisa mengirimkan data ataupun menerima data. Nah, yang pertama adalah physical layer. Physical layer ini berhubungan dengan media transmisi fisik, apakah berupa kabel maupun nirkabel. Disinilah proses sinkronisasi terhadap bit data itu terjadi untuk memastikan bahwa bit data yang dikirim maupun bit data yang diterima itu sinkron. Kemudian mode komunikasi data, misalnya half duplex atau full duplex, ini juga diatur prosesnya di physical layer. Di samping itu juga bagaimana penataan topologi fisik dari jaringan maupun topologi logik dari jaringan komputer itu juga diatur di physical layer. Tidak terlepas juga dari physical layer yang merupakan terkait dengan media transmisi atau saluran transmisi, maka tentunya kita akan bicara tentang masalah sinyal, kemudian juga bandwidth atau kapasitas saluran transmisi yang kita pergunakan, kemudian juga data rate atau kecepatan data yang ditransmisikan di saluran transmisi yang kita miliki. Nah, ini semua diatur di dalam physical layer. Di physical layer, data yang dihasilkan oleh perangkat keras yang kita miliki itu nanti berbentuk raw bit, yaitu terdiri atas angka 1 dan angka 0 seperti pada gambaran berikut, yang kemudian akan dimodulasikan untuk ditransmisikan menggunakan media transmisi, yang kemudian sebaliknya ketika diterima itu akan demodulasikan kembali. Kemudian kita lanjut ke layer kedua, yaitu data link. Data yang akan ditransmisikan melalui media transmisi itu memiliki bentuk bilangan biner yang deretannya sangat panjang sekali, sehingga setiap data sebelum dikirim itu perlu memiliki batasan awal dan batasan akhir. Nah, pembatas awal ini disebut sebagai header yang terdiri atas sejumlah elemen di dalamnya, termasuk diantaranya adalah alamat fisik dari perangkat. Kemudian juga diakhiri oleh yang namanya trailer sebagai ujung dari rentetan bilangan biner sebelum akan dikirimkan. Nah, kombinasi dari header, kemudian bit stream itu sendiri atau data itu sendiri, dan ditambah dengan trailer, itu nanti akan membentuk suatu PDU layer 2 yang dikenal dengan nama frame. Terdapat beberapa perangkat yang bekerja pada layer 2, diantaranya adalah switch. Nah, kemudian juga terjadi beberapa proses penting terhadap data sebelum dikirimkan atau ketika diterima, dan proses ini terjadi atau merupakan tanggung jawab dari data link layer. Yang pertama adalah error free checking untuk memastikan bahwa data yang diterima maupun data yang akan dikirim itu bebas dari error. Kemudian juga pemberian alamat fisik atau MAC address pada header dari setiap data ini juga dilakukan di data link. Hal penting lain yang juga terjadi pada data link layer ini adalah terkait dengan kontrol akses terhadap media transmisi baik ketika dikirimkan maupun ketika menerima data. Kemudian berikutnya adalah pengiriman data antar node yang terhubung langsung. Ini juga diatur di data link layer. Seperti pada contoh, misalnya ada sebuah laptop mengirimkan data, kemudian data itu
diarahkan ke switch, di mana switch itu juga terhubung ke beberapa laptop yang lain. Ketika menerima data dari pengirim data, switch akan melihat ke dalam sebuah tabel yang tersimpan di dalam switch tersebut yang dinamakan sebagai MAC address table. MAC address table ini itu menunjukkan alamat fisik dari perangkat-perangkat yang terhubung ke switch tersebut, di mana MAC address ini tadi itu tersimpan pada frame header dalam setiap data yang akan ditransmisikan. MAC address itu sendiri itu terdiri atas 48 bit atau 64 bit yang terdapat di dalam perangkat keras jaringan. Dalam penulisannya itu ditulis dalam format hexadesimal. MAC address ini ditempatkan pada network interface card atau NIC setiap perangkat keras pada saat diproduksi. Network interface card itu sendiri adalah circuit board yang dibutuhkan oleh perangkat, apakah itu PC, smartphone, atau perangkat-perangkat yang lain untuk bisa terhubung ke jaringan komputer. Bentuk dari MAC address table itu sendiri adalah seperti pada contoh, yaitu memperlihatkan hubungan antara port dan MAC address-nya. Jadi sebuah tabel yang disimpan oleh switch untuk mengidentifikasi lokasi perangkat yang terhubung ke port pada sebuah switch. Jadi secara sederhana pada MAC address table itu akan terlihat alamat port dan MAC address dari perangkat yang terhubung pada port tersebut. Berikutnya kita masuk ke layer ketiga, yaitu network layer. Jika data link layer lebih berperan pada pengiriman data di dalam network yang sama, maka untuk pengiriman data pada network yang berbeda antara node yang satu dengan node yang lain itu berada pada network yang berbeda, maka disinilah peranan dari network layer. Agar sebuah data dapat dikirimkan pada jaringan yang berbeda, maka otomatis dia harus memiliki alamat jaringan. Nah, alamat jaringan ini itu dibuat di dalam bentuk IP address. Nah, IP address ini kemudian ditanamkan atau dimasukkan ke dalam sebuah header yang kemudian dikombinasikan dengan frame yang ada di data link layer tadi. Nah, kombinasi antara frame dan header IP ini tadi, header yang berisi IP ini tadi, itu akan membentuk sebuah video baru atau video layer ketiga yang disebut sebagai paket. Nah, paket inilah bentuk data yang kemudian ditransmisikan antara satu perangkat ke perangkat yang lain pada network layer. Perangkat utama dari layer 3 ini adalah router dan multi-layer switch atau MLS. Nah, MLS ini adalah sebuah jenis switch yang bekerja tidak hanya di layer 2 tapi juga di layer ke-3. Kegiatan utama yang terjadi pada network layer ini sebenarnya hanya terfokus pada bagaimana mempersiapkan sebuah paket data sebelum ditransmisikan, di mana proses transmisinya ini sendiri itu diatur oleh transport layer atau layer yang berada di atasnya, yaitu layer keempat. Jadi kalau dianalogikan, kita mempersiapkan sebuah surat sebelum dia dikirimkan melalui apakah itu post office atau kantor pos atau melalui kurir. Jadi proses yang terjadi pada network layer ini sebenarnya adalah mempersiapkan sedemikian rupa agar paket atau surat kita tadi itu siap untuk dikirimkan. Di antaranya yang perlu kita lakukan adalah tentunya kita mempersiapkan alamat pada surat atau paket yang akan kita kirimkan nanti. Berbeda halnya dengan alamat yang terbentuk di data link, yaitu alamat fisik. Pada network layer, alamat yang diberikan itu adalah alamat yang sifatnya logik. Jadi alamat yang tidak disematkan pada perangkat fisik, tetapi disematkan pada paket data itu sendiri. Nah, alamat logik ini di dalam jaringan komputer itu disebut sebagai IP address. IP address inilah yang nanti akan menjadi acuan bagi sebuah router untuk mengirimkan atau meneruskan data dari satu jaringan ke jaringan yang lain, atau disebut sebagai proses routing atau paket routing. IP address inilah yang nanti akan dilihat oleh si router, ini alamat jaringannya apa atau network addressnya berapa. Misalkan kita mengirim data dan sumber datanya itu berasal dari subnet A atau jaringan A. Nah,
paket data ini kemudian diteruskan menuju ke router 1 yang bertugas sebagai kurir bagi paket data kita tadi. Router 1 ini akan melihat kepada IP address-nya. Network address-nya berapa, alamat jaringannya berapa. Apakah nanti mau ditujukan ke subnet B atau subnet D atau subnet E, itu nanti tergantung kepada network address yang terbaca oleh router 1. Jadi misalnya kalau terbaca oleh router 1 itu menuju ke subnet B, maka diteruskan ke subnet B. Jika terbacanya misalnya alamatnya adalah subnet D, maka router 1 akan meneruskan ke router 2, kemudian router 2 meneruskan ke subnet D atau mungkin ke subnet E. Berikutnya kita lihat layer keempat, yaitu layer transport. Layer ini sangat vital sekali peranannya, baik ketika mengirim maupun menerima data, karena dia menjadi perantara antara layer yang dekat dengan sisi pengguna, yaitu 3 layer teratas, dan layer-layer yang terdekat dengan sisi perangkat jaringan, yaitu 3 layer terbawah. Fungsi dari transport layer ini dapat kita bagi menjadi dalam 2 perspektif, yaitu apakah perspektif sebagai penerima data atau perspektif sebagai pengirim data. Sekarang kita lihat perspektif yang pertama, yaitu sebagai penerima data. Proses yang terjadi di transport layer adalah proses yang dinamakan sebagai reassembling atau proses perakitan ulang paket-paket data yang diterima dari layer network ini kemudian akan digabungkan. Jadi pada network layer ini data itu dalam bentuk yang tersegmen atau terpecah-pecah. Jadi satu data itu dibagi ke dalam sejumlah data yang lebih kecil, atau sebuah data dibagi ke dalam bentuk yang lebih, dalam ukuran yang lebih kecil. Di transport layer ini dilakukan proses reassembling. Jadi antara header, trailernya yang tadi didapatkan di network layer dan data link layer itu dilepaskan semuanya sehingga menyisakan data yang murni. Nah, data yang murni ini kemudian akan digabungkan kembali menjadi satu bentuk data yang utuh, apapun bentuknya, apakah mungkin video, audio, atau dokumen. Data yang utuh ini kemudian akan diteruskan ke 3 layer di atasnya, yang dimulai dari session, presentation, dan kemudian sampai di sisi penerima melalui layer application. Kemudian berikutnya kita lihat dalam perspektif kita sebagai pengirim data atau melakukan proses transmitting. Nah, di sini proses terjadi pada transport layer ini adalah melakukan proses segmen, yaitu memecah data ke dalam ukuran yang lebih kecil sehingga nanti bisa secara fleksibel dikirimkan melalui media transmisi. Jadi data yang utuh tadi itu kemudian dipecah ke dalam ukuran-ukuran yang jauh lebih kecil daripada ukuran yang sebenarnya. Mungkin misalnya file video yang ukuran 1 GB ini nanti bisa diperkecil ukurannya ke dalam ukuran yang jauh lebih kecil, mungkin dalam kilobyte atau mungkin megabyte. Jadi pada transport layer kita memiliki video yang disebut sebagai segmen. Jadi data pada layer 4 ini disebut sebagai segmen. Di samping terkait dengan masalah segmentasi paket data atau segmentasi data, transport layer ini juga berperan penting di dalam memastikan bahwa data yang dikirim maupun data yang diterima itu bebas dari error, dan ketika terjadi error maka harus bisa atau harus diusahakan untuk dilakukan recovery. Kemudian yang kedua adalah proses yang dikatakan sebagai data flow control. Jadi untuk memastikan data ketika diterima atau dikirimkan itu dalam urutan atau dalam sequence yang teratur. Jadi tidak langsung masuk sebanyak-banyaknya sehingga menyebabkan kemacetan pada media transmisi atau pada perangkat penerima. Kemudian tentunya juga diantaranya yang lain adalah melakukan data retransmission. Jadi ketika terjadi error maka data akan ditransmisikan ulang. Ketiga proses ini nanti akan diatur oleh protokol-protokol yang bekerja pada transport layer. Nanti akan tergantung pada protokol apa yang kita gunakan. Nah, di transport layer ini ada 2 protokol utama yang bisa dipergunakan, yaitu TCP dan UDP. TCP atau Transport Control Protocol dan User Datagram Protocol atau UDP. Sekarang kita lihat perbandingan keduanya.
Karakteristik pertama dari TCP adalah dia bersifat connection oriented. Jadi dia memastikan bahwa sebelum data ditransmisikan, itu koneksi antara si pengirim data dengan jaringan itu terbentuk. Jadi harus ada dulu koneksi antara perangkat dengan jaringannya. Jika tidak ada koneksi antara perangkat dengan jaringan, maka tidak akan dilakukan proses transmisi atau proses pengiriman data ke jaringan. Sementara pada UDP dia bersifat connectionless. Jadi dia yang penting adalah mengirimkan data sesegera mungkin menuju ke tujuan. Kemudian yang kedua karakteristiknya yang kita lihat adalah dari sisi reliable-nya. TCP ini akan memastikan garansi bahwa data itu akan sampai di tujuan, sehingga ketika terjadi kegagalan transmisi dia akan melakukan proses retransmit atau mengirimkan ulang. Sementara kalau pada UDP dia sifatnya adalah unreliable, jadi data itu bisa saja gagal terkirim atau loss selama proses transmisi data karena dia sifatnya connectionless tadi. Jadi dia tidak akan memeriksa lagi apakah masih tersedia koneksi atau tidak antara si pengirim dengan jaringannya. Karakteristik yang ketiga itu adalah flow control. Nah, pada TCP dia akan memastikan seluruh data itu sampai dengan teratur. Jadi akan sesuai dengan urutannya, yang mana yang dikirim itu yang akan diterima duluan, yang dikirim duluan akan diterima duluan, dan seterusnya. Sementara kalau pada UDP dia sifatnya adalah no flow control, jadi data dikirim dalam bentuk continuous stream. Jadi kalau seandainya ada yang terlewat, jadi di antara sekian banyak data yang dikirim ada yang terlewat, maka data akan di drop atau dihapus dari jaringan. Kemudian karakteristik keempat itu adalah error checking. Nah, kalau pada TCP dia akan memastikan data yang diterima itu sama dengan yang dikirim atau sesuai dengan yang dikirim. Berbeda halnya dengan pada UDP yang sifatnya tanpa memeriksa lagi apakah terjadi error atau tidak. Jadi dia orientasinya pada kecepatan. Karena karakteristik yang berbeda inilah, maka TCP dan UDP ini berbeda penggunaannya di dalam jaringan komputer. Jadi ketika kita membutuhkan akurasi atau ketepatan atau presisi pada data yang kita transmisikan atau yang kita terima, maka kita akan menggunakan protokol TCP. Contohnya pada akses website dengan menggunakan protokol HTTP misalnya. Kemudian juga misalnya untuk proses pengiriman email atau misalnya pada transfer file di jaringan internet. Nah, kita menggunakan TCP di sana. Sebaliknya pada UDP ini dipergunakan pada proses transmisi data yang lebih membutuhkan kecepatan. Jadi lebih kepada speed oriented. Nah, contohnya pada video call atau video streaming, live broadcast dan sebagainya. Nah, ini kita menggunakan UDP sebagai protokolnya. Sekarang kita menuju ke layer yang kelima, yaitu layer session. Sesuai dengan namanya, session layer ini mengatur sesi komunikasi pada perangkat yang akan berkomunikasi di jaringan komputer. Jadi pada session layer ini akan dibuat jalur komunikasi yang nanti juga akan membuka sesi komunikasi antara satu perangkat dengan perangkat yang lain. Kemudian juga mengontrol sesi komunikasinya, jadi memastikan bahwa komunikasinya ini tetap terbentuk atau tetap terjalin selama proses transmisi data berlangsung dan kapan harus memutuskan sesi komunikasinya. Kemudian juga membuat session checkpoint, jadi seandainya nanti terjadi kegagalan transmisi data atau pengiriman data, maka dari checkpoint tersebutlah nanti akan dilakukan proses transmit resume atau pengulangan proses transmisi. Kemudian juga memastikan jalur komunikasi terus terbuka saat proses transmisi data berlangsung. Nah, contoh protokolnya adalah NFS dan NetBIOS. Sekarang kita lihat ilustrasinya proses sesi komunikasi ini berlangsung. Jadi misalkan ada dua perangkat, maka di sini session layer akan mengatur pembukaan sesi komunikasi atau session setup. Di sini kalau diibaratkan orang atau manusia berkomunikasi, maka dia akan mengatakan kepada lawan bicaranya, saya memiliki data untuk dikirimkan.
maka nanti lawan bicaranya akan menjawab, oke, saya siap untuk menerima data yang akan Anda kirimkan. Kemudian berikutnya, setelah lawan bicaranya menyanggupi untuk menerima transmisi data, maka sesinya terbentuk atau session established. Nah, disinilah proses pengiriman data ini berlangsung. Jadi perangkat pengirim ini akan mengirimkan datanya ke lawan bicaranya atau ke perangkat lawannya. Sesi komunikasi pada jaringan komputer ini bisa dibagi ke dalam beberapa bentuk, diantaranya adalah half duplex dan full duplex. Walaupun ada satu lagi yang namanya simplex, namun ini sangat jarang sekali dipergunakan di dalam jaringan komputer dewasa ini, jadi kita tidak bahas itu lebih lanjut. Pada half duplex ini komunikasinya itu adalah bergantian, jadi menggunakan media transmisinya itu secara bergantian. Jadi perangkat satu menyelesaikan mengirim data seluruhnya, setelah selesai baru digantikan oleh giliran berikutnya oleh perangkat yang kedua untuk mengirimkan data. Jadi tidak bisa mengirim data secara bersamaan. Untuk kondisi ketika perangkat yang kedua juga memiliki data yang akan dikirimkan, maka mode komunikasi yang paling efektif di sini dan tentunya harus didukung pula oleh perangkat-perangkatnya itu adalah mengirimkan data secara bersamaan pada media transmisi yang sama. Jadi perangkat pertama akan mengizinkan perangkat kedua mengirimkan data selagi dia sendiri mengirimkan data ke perangkat lawannya. Nah, inilah yang disebut sebagai full duplex. Jadi bisa mengirimkan data secara bersamaan pada media transmisi yang sama. Nah, mode ini adalah mode komunikasi yang sangat efektif di dalam transmisi data. Namun tentunya harus ditunjang oleh perangkat yang mendukung untuk proses full duplex tersebut. Ketika setiap data telah selesai dikirimkan, baik dari perangkat pertama maupun perangkat kedua telah selesai mengirimkan data, maka tugas dari session layer berikutnya adalah untuk menutup sesi komunikasi antara dua perangkat tadi, atau yang disebut sebagai session terminated. Berikutnya kita akan masuk ke layer ke-6, yaitu layer yang mengatur presentasi atau tampilan atau bentuk dari data, baik ketika dia diterima maupun ketika dia akan dikirimkan. Beberapa fungsinya diantaranya adalah yang pertama adalah masalah encrypt maupun decrypt data. Jadi proses konversi dari ciphertext atau bentuk teks yang dienkripsi dikonversi ke dalam bentuk yang telah didekripsi atau dalam bentuk plain text, atau sebaliknya dari plain text menjadi ciphertext ketika dia dikirimkan, dengan tujuan agar lebih aman ketika dalam proses pengirimannya nanti. Kemudian yang kedua, proses translation atau data conversion. Jadi misal kalau kita di sisi penerima, maka bit-bit yang kita terima dari media transmisi itu kemudian akan dikonversi ke dalam bentuk-bentuk yang nanti bisa ditampilkan di komputer atau di perangkat penerima. Apakah nanti dia berbentuk gambar, apakah nanti dia berbentuk teks, apakah dia berbentuk video, dan sebagainya. Begitu juga sebaliknya, ketika kita berada di sisi pengirim, maka bentuk-bentuk dokumen atau teks atau video yang kita kirimkan tadi itu nanti akan dikonversi ke dalam bit yang sesuai dengan komponen penyusunnya. Kemudian karena kapasitas angkut dan pengguna dari media transmisi ini bukan hanya berasal dari satu sisi saja, maka dibutuhkan kompresi terhadap data. Jadi memastikan data itu tidak terlalu membebani media transmisinya nanti. Jadi data ketika nanti akan ditransmisikan, nanti akan dilakukan kompresi bisa dengan menggunakan algoritma lossy atau algoritma lossless. Nah, dengan algoritma inilah nanti akan ditentukan, akan diperoleh seberapa besar bit data yang akan ditransmisikan dan seberapa bagus kualitas data yang nanti ditransmisikan. Sekarang kita masuk ke layer terakhir, yaitu layer application.
Nah, sesuai dengan namanya, maka layer ini adalah layer yang terkait dengan aplikasi yang dipergunakan oleh pengguna jaringan komputer untuk berinteraksi dengan jaringan komputer itu sendiri. Jadi di application layer ini disediakan antarmuka atau interface untuk berinteraksi antara end user dengan jaringan komputernya. Untuk memastikan interaksi antara user dengan jaringan komputer bisa berlangsung dengan lancar, nah dibutuhkan beberapa protokol yang sangat beragam tergantung kepada apa kebutuhan kita di jaringan komputer atau di jaringan internet. Misalnya diantaranya untuk proses transfer file. Nah, dalam proses transfer file kita menggunakan protokol bernama File Transfer Protocol yang nanti akan memastikan bahwa klien dengan server ini bisa berkomunikasi untuk melakukan proses transfer file atau pengiriman file dari klien ke server. Jadi ada FTP server dan ada FTP klien. Nah, keduanya menggunakan protokol yang sama, yaitu protokol File Transfer Protocol. Selain File Transfer Protocol, juga terdapat beberapa protokol transfer file yang lain yang juga banyak dipergunakan di jaringan komputer. Di antaranya adalah SMB, BitTorrent, dan TFTP. Kemudian layanan lain yang juga sangat banyak sekali penggunanya di dalam jaringan internet adalah email service atau layanan pengiriman email yang nanti akan membantu kita untuk memastikan email yang kita kirim itu bisa sampai ke penerimanya. Dalam prosesnya, ini terdapat beberapa server yang nanti terlibat di dalam proses pengiriman email. Yang pertama adalah mail server di sisi pengirim. Nah, klien ini berkomunikasi dengan mail server di sisi pengirim itu menggunakan protokol bernama Simple Mail Transfer Protocol atau SMTP. Yang kemudian si mail server di sisi pengirim ini tadi itu akan meneruskannya ke jaringan internet untuk kemudian diteruskan lagi atau diterima oleh mail server di sisi penerima. Selanjutnya, mail server di sisi penerima akan berkomunikasi dengan tujuan atau klien yang merupakan tujuan dari email tersebut. Nah, antara mail server di sisi penerima dengan perangkat penerima email tersebut itu nanti akan berkomunikasi lagi dengan menggunakan protokol apakah misalnya menggunakan POP3 atau IMAP4. Kemudian layanan ketiga yang tidak kalah pentingnya yang dibutuhkan di jaringan internet itu adalah remote device access. Jadi dipergunakan untuk mengakses perangkat secara remote atau dari jarak jauh. Nah, di sini kita menggunakan protokol apakah itu SSH atau Telnet. Ini dipergunakan untuk mengakses misalnya router atau switch dari jarak yang berjauhan atau secara remote. Contoh layanan terakhir yang kita bahas di sini adalah web service. Nah, di antara sekian banyak layanan yang terjadi di application layer itu adalah layanan web. Nah, kita di sini sebagai web client itu berkomunikasi dengan web server di mana informasi atau laman-laman web itu disimpan di web server. Nah, komunikasi antara web client dengan web server ini menggunakan protokol yang bernama HTTP atau HTTPS. Jadi Hypertext Transfer Protocol atau Hypertext Transfer Protocol Secure. Misalkan di browser yang kita miliki di perangkat kita mengetikkan alamat YouTube, misalnya youtube.com. Nah, ini adalah bentuk dari HTTP request yang kita kirimkan ke web server. Nanti jika halaman yang kita inginkan itu tersedia di server, maka si web server nanti akan mereply dengan yang namanya HTTP response. Nah, HTTP response inilah yang nanti akan menampilkan halaman web yang kita minta di browser kita. Oke, demikian video kali ini yang membahas mengenai OSI Reference Model yang juga menjelaskan mengenai bagaimana proses pengiriman data dari pengirim sampai ke penerima. Terima kasih telah menyaksikan.